Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mila Maulida, mahasiswi Teknik Informatika semester 3 di Universitas Islam Nusantara. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Introduction Web Programming yang diampu oleh Pak Iqmal Wiawan, STMKOM. Sebelumnya, tugas dari ujian tengah semester ini kita membuat program churn, create, read, update dan delete di PHP dan MySQL seperti itu. Nah, sebelumnya saya akan mencoba men-share apa saja yang dibutuhkan untuk membuat program ini. Sebelum kita memulai program, sebelum kita membuat program, nah, kita membuat dulu database di XAMPP atau di PHP MyAdmin ini. Nah, database yang saya buat ini dengan nama ya UTS Web gitu. Dengan di dalamnya itu ada tabel namanya tabel startup karena nantinya program yang saya akan buat itu adalah tentang from daftar untuk pekerja di startup seperti itu. Nah, berikut yang ada di dalam tabel itu sendiri ada apa aja di sini kita bisa lihat. Nah, di sini saya memasukkan ID, kemudian nama, kemudian email, telepon, jenis kelamin, dan keahlian. Yang nantinya ini semua itu bakal ada di form daftar dari perusahaan startup ini, seperti itu. Kemudian di ID, jangan lupa kita memakai auto increment. Karena apa? Karena ID itu bersifat unik gitu, untuk bisa membantu menampilkan si SQL, menyambungkan dengan PHP, dan bisa ditampilkan di browser. Nah, setelah kita membuat database ini, kita lanjut untuk membuat programnya. Saya menggunakan Visual Studio Code untuk membuat programnya. Nah, di sini di folder UTS Web ini ada kita membuat beberapa file. Yang pertama ada id.php, hapus.php, index.php, koneksi.php, dan masukkan.php. Nah, kemudian alangkah baiknya kita membuat dulu koneksi.php. Nah, koneksi.php ini untuk apa fungsinya? Untuk bisa mengkoneksikan atau mengkonfigurasikan antara PHP dengan MySQL atau database yang telah kita buat tadi di PHP MyAdmin atau SMPP. Nah, di sini kita membuat server name. Nah, server name itu untuk membuka bahwa database yang akan kita buka itu ada di localhost tempatnya seperti itu. Kemudian username-nya root. Nah, password karena di database saya itu tidak memakai password, maka dikosongkan saja. Untuk DB name kita DB atau database saya yang saya buat tadi adalah UTS Web seperti itu. Kemudian di sini kita membuat koneksi MySQL Connect ke server, username, password, dan database. Nah, kemudian untuk kita di sini juga membuat pengkondisian if koneksi seperti itu. Koneksi file. Nah, kalau misalnya tidak terkoneksi antara PHP dan MySQL, maka akan muncul koneksi file dengan MySQL connect error seperti itu. Kemudian setelah kita membuat koneksi, kita membuat saya membuat index.php seperti itu. Nah, di sini berupa ada HTML. Nah, di sini juga ada nav class. Nah, untuk tampilan-tampilan seperti itu. Di sini kan ada tulisan Startup Maulida dengan tampilan navbar light, Justifi Content Center, FS-nya 3, MB-nya 5. Kemudian style background color-nya 00FF5573. Dan kemudian di sini saya membuat div container. Nah, di div container ini kita menyambungkan antara apa? Antara si koneksi ke index.php ini. Seperti itu, membuat button juga. Kemudian di sini kita membuat sambungan gitu atau membuat konfigurasi antara index.php dan masukan.php. Kenapa? Karena nantinya si index.php ini bisa ditambahkan di masukan.php seperti itu. Jadi di index.php ini di browsernya itu kita memunculkan tabel yang ada di database. Seperti itu. Berikut tabelnya itu meliputi ada ID, ada email, nama, telepon, jenis kelamin, keahlian, dan satu lagi tindakan. Nah, di dalam tindakan itu kita bisa memuat yang tadi update dan delete seperti itu. Kemudian jangan lupa kita menginclude juga. Kita di sini membuat PHP-nya untuk menginclude ke koneksi.php dengan select from startup. Nah, kemudian kita memunculkan apa saja
yang ada di index.php ini. Ada ID, nama, email, telepon, jenis kelamin, dan keahlian. Seperti itu. Kemudian di bawahnya ini ada saya membuat untuk mengkonfigurasi atau menyambungkan ke edit atau hapus. Kan nantinya di tampilan awal itu kita ada berupa tabel yang di actionnya atau ditandakannya itu berupa perintah untuk update dan delete gitu. Seperti itu. Nah, jadi di sini kita mengkonfigurasi ke file atau ke program edit.php dan hapus.php seperti itu. Kemudian di sini dengan ditambahkan beberapa tipe untuk membuat tulisannya seperti itu supaya lebih menarik gitu. Kemudian setelah kita membuat index.php, kita membuat program masukan gitu. Yang dimana program masukan ini nanti adalah berupa form yang nanti bisa dimasukkan atau datanya masuk ke tabel. Nah, yang tabelnya itu dari database itu sendiri. Nah, kemudian di sini jangan lupa kita mengkoneksikan atau menginput ke koneksi.php. Nah, di sini kita submit atau kita menginput nama, email, telepon, jenis kelamin, dan keahlian. Seperti itu. Nah, selanjutnya di bawah itu ada doc type HTML di sini berupa type-type atau kelas-kelas yang menampilkan tampilan-tampilan unik gitu. Untuk apa? Untuk bisa menampilkan form-form gitu ya. Di sini pakai div class container deflect just div content center. Nah, ini from actionnya method post style width full view min width 300 pixel. Kemudian div classnya pakai row dan kolom gitu dan baris seperti itu. Kemudian meliputi nama. Nah, apabila kita di sini kan kita nanti ada form nama, maka yang bisa diinput adalah nama kita gitu. Dengan input type teks seperti itu. Kemudian di sini kedua adalah email. Dengan input teksnya email, kemudian ya gitu kita memasukkan email. Kemudian di sini ada telepon juga. Berarti kita memasukkan type telepon dengan input teksnya input type-nya teks seperti itu. Kemudian di sini nah untuk kan kalau jenis kelamin itu ada pilihan seperti itu ya. Ada pilihan. Jadi di sini saya menggunakan input type-nya berupa radio gitu. Nah, di sini kan ada jenis kelamin seperti itu kan. Jenis kelamin itu ada dua. Seperti perempuan dan laki-laki. Nah, ID perempuan, value berarti perempuan. Kemudian kalau ID-nya laki-laki, maka hasilnya pun akan laki-laki gitu atau value-nya pun akan laki-laki seperti itu. Nah, di sini saya membuat kelasnya dari from input label di mana input type yang dipakai itu adalah radio gitu, memilih antara dua pilihan seperti itu. Nah, kemudian di form terakhir ada keahlian. Nah, kalau keahlian itu kan pasti meliputi beberapa menu gitu, beberapa nama seperti itu. Nah, di sini saya memasukkan 8 nama untuk keahlian itu sendiri. Yang pertama adalah web developer, ada data science, ada software engineer, ada artificial intelligence specialist, database administrator, information security analyst, dan yang terakhir ada computer networking specialist. Nah, tidak mungkin kan? Jadi untuk mengetahui yang akan diinput di keahlian itu kan pasti kita membutuhkan list nama nih, list menu apa saja yang ada di keahlian itu. Nah, di sini saya membuat 8 menu berikut, seperti berikut yang ada di layar seperti itu. Nah, untuk bisa kita memilih salah satu di antara menu-menu itu, kita membuat option gitu, membuat pilihan gitu. Jadi select name kalian itu kita men-select itu memilih antara dari beberapa option yang ada di data keahlian itu sendiri seperti itu. Nah, kemudian di sini di bawah itu ada button type untuk submit. Jadi untuk menyimpan gitu, untuk menyimpan dan batal. Jadi di form itu, bayangkan jadi form itu ada nama, email, telepon, jenis kelamin, keahlian. Nah, di bawahnya kan kita untuk menyimpan data, untuk menghapus atau membatalkan data, itu kan pasti ada buttonnya. Nah, kita buat buttonnya di sini dengan submit. Kenapa? Karena kita kalau misalnya kita pilih button simpan, maka otomatis data yang kita simpan itu akan ada di label index.php atau ada di database itu sendiri. Nah, kemudian setelah kita membuat data masukan, selanjutnya kita membuat program edit. Sama halnya di program edit ini, hanya saja yang membedakan sama halnya dengan from masukan. Nah, hanya saja yang membedakan data edit ini adalah dari update-nya gitu. Kemudian dari sini
Nah, kalau tadi kan itu berupa data masukan gitu kan. Kalau ini adalah edit user information seperti itu. Klik update. Nah, kan kalau kalau masukan itu di bawahnya kan simpan dan batal. Nah, kalau di form edit ini gitu, dia berupa update dan cancel atau batal gitu. Gitu. Untuk isinya sama dengan masukan.php. Ya, ada form label nama, form label email, form label telepon, form label jenis kelamin, dan form label keahlian seperti itu. Nah, di bawahnya juga kan button tab-nya submit gitu. Untuk apa? Untuk update dan batal seperti itu. Yang membedakannya hanya namanya saja gitu. Kalau misalnya dimasukkan mas simpan dan batal, kalau di edit mah adalah update dan batal. Kemudian setelah kita membuat form edit gitu, kita membuat program hapus untuk menghapus data. Nah, di sini kita menginclude ke koneksi.php. Kemudian eh, kita mengambil ya atau mengkonfigurasi saja di sini. Jadi tidak perlu memasukkan lagi .html-nya seperti itu. Dari sini SQL-nya delete from startup atau table di startup gitu dengan koneksi location index.php. Nah, apabila data berhasil dihapus, maka di atasnya itu akan muncul tulisan data berhasil dihapus seperti itu. Nah, baiklah, berikut program yang saya buat untuk menampilkan chart di browser seperti itu. Ada koneksi.php, index.php, masukan.php, edit.php, dan hapus.php. Langkah selanjutnya adalah kita mencoba untuk menampilkan hasil dari program chart itu sendiri. Nah, kita buka di localhost. Nah, saya memberikan nama UTS Web. Jadi kita memasukkan nama sesuai dengan yang kita masukkan di localhost di htdoc seperti itu. Kemudian kita klik. Nah, maka akan muncul seperti ini atau disebut dengan kalau tadi kita membuat index.php berupa table gitu. Tabelnya ini dari mana? Datanya. Datanya dari database yang telah kita buat tadi di exam, di XAMPP seperti itu. Nah, di sini ada button untuk tambah, untuk edit, dan untuk hapus. Nah, di sini saya akan mencoba memasukkan data gitu ya atau menambah data. Di sini kita klik button tambah. Kemudian kita coba memasukkan data di sini misalnya namanya adalah Reni. Jadi di sini kita menginput juga email dari Reni itu sendiri. Reni 123 at email.com. Kemudian dengan nomor telepon kita input juga 087 665 44 321 misalnya. Nah, untuk pilihan jenis kelamin kita memilih di sini dengan input type radio tadi. Kemudian untuk keahlian kita pilih di sini beberapa opsi, misalnya kita pilih data science. Kita simpan. Maka Reni ini akan bertambah gitu, akan menambah data di tabel yang telah disediakan. Nah, dan di atasnya itu ada tulisan data baru ditambahkan. Nah, kemudian setelah kita mencoba menambahkan file atau memasukkan file, berarti kita sudah membuat create, dan read gitu. Membuat dan membaca. Membuat yang tadi kita membuat menambah, kemudian membaca di table ini ada Reni seperti itu. Kemudian berarti dua lagi ya, ada update dan delete. Nah, kita akan mencoba mengupdate atau mengedit. Misalnya kita mengedit datanya Meti misalnya di sini. Kita ubah misalnya nama emailnya Meti Cantik 123 misalnya. Kemudian keahliannya kita ganti jadi database administrator misalnya. Kemudian kita update di sini. Nah, otomatis data Meti emailnya ganti dan keahliannya pun ganti. Seperti itu. Kita coba yang terakhir adalah delete. Nah, kalau kita mendelete, otomatis data yang kita delete itu akan terhapus gitu. Dan di atas itu ada tulisan yang menampilkan data berhasil dihapus. Dan di tabelnya sudah tidak ada data Meti.
Seperti itu. Nah, untuk di sini untuk form dari edit itu kan ada button untuk membatalkan. Nah, kalau kita mengklik edit update gitu, maka yang muncul adalah data baru di tabel itu. Apabila kita memilih batal, maka akan kembali lagi ke tabel halaman utama seperti itu. Oke, kiranya presentasi saya tentang churn, create, read, update, dan delete di mata kuliah Introduction to Web Programming membuat churn di PHP dan MySQL ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa makin bisa belajar lagi lebih lagi. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.